Gold coin, yes, yes, yes. Gold coin, nggak ada obat. Inilah slogan atau yel-yel yang heboh oleh para gold coin lover sebelum gold coin ini bermasalah. Saya yakin semua member pasti mempunyai dan memiliki satu tujuan yang sama, yakni ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam GLC ini. Apa yang terjadi sekarang ini? Para member-member menjadi dua kubu, menjadi dua prinsip yang berbeda. Ada yang menyerang, ada juga yang menyanjung. Sedangkan grup yang notabene berkewajiban memberikan penjelasan yang valid sudah dikunci sedemikian rupa sehingga seperti membuka brankas atau membuka kode dalam wallet gold coin harus memiliki kode-kode tertentu. Terdengarlah saling tuding sana, saling tuding sini. Sudah seperti lagu lama versi baru. Bahkan ada salah satu media online yang memberitakan bahwa akibat daripada stres mengikuti gold coin, ada yang bunuh diri. Apakah itu sekedar rumor? Yang pasti saat ini bukannya mendapat keuntungan seperti yang dijanjikan sebelumnya, namun saat ini banyak member yang bukannya mendapatkan keuntungan malah mengalami kerugian material, moral, dan berujung pada nyawa. Tentunya dengan kondisi yang sudah seperti ini, member tidak lagi muluk-muluk dengan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan semula. Pastinya dengan balik modal saja sudah sangat bersyukur, bukan? Bila kita mengingat bisnis GLC belum mengalami keadaan kritis seperti ini, seperti gayung bersambut. Overclaim keuntungan yang didapatkan saat Coach Adam dan para leader menyanjung tinggi, bahkan sangat mendewakan, menggadangkan bahwasanya gold coin akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Sudah pasti disambut hangatlah oleh para bebek dungu dengan berbagai macam cara dan upaya mencari uang untuk dapat diinvestasikan pada bisnis gold coin ini melalui sistem penyertaan modal koperasi yang notabene dikategorikan sebagai sistem Ponzi oleh beberapa analis bisnis yang kita lihat di medsos-medsos dan juga dinyatakan investasi bodong oleh OJK. Member-member berdatangan berbondong-bondong seperti ingin mengikuti antrian untuk mendapatkan bansos daripada pemerintah. Mendatangi para leader wilayah seperti Kanwil, Kancap, sampai pada kelurahan. Sumringahlah para upline yang menjadi sponsor don lainnya saat mendapatkan bonus. Sekedar mengingat, tentunya keadaan yang baik dan enak seperti ini sewaktu belum ada kemogokan daripada manajemen untuk merealisasikan hak-hak member. Permasalahannya sekarang ini boro-boro modal kembali. Realita di lapangan, member-member antara pro dan kontra sudah seperti perang antara Rusia dan Ukraina. Sangat-sangat kelihatan siapa member-member yang pro dan siapa member-member yang kontra. Tentunya kelihatan dari seberapa banyak kerugian daripada member dan seberapa banyak keuntungan daripada member. Disinilah kelihatannya siapa yang pro dan siapa yang kontra. Padahal baik member pro, baik member kontra sama-sama menjadi korban. Korban apa saja? 1. Korban dari kehilangan kepercayaan teman. Kedua, korban mendapat masalah baru akibat pro dan kontra tersebut. Yang ketiga, korban di mana harus membayar
utang. Ya, utang saat pinjam untuk dimasukkan ke program koperasi penyertaan modal. Mungkin dipinjam ke teman, dipinjam ke keluarga, dan yang paling kritis, dipinjam ke pinjol, artinya atau pinjaman online. Pasti pusing 7 keliling, bukan? Seperti kata Coach Adam, bahwa bisnis GLC ini tidak ada istilah upline, downline, karena ini bukan MLM. Dalam bisnis GLC ini hanya memakai istilah coach dan trainer. Ada 3 level untuk mendapatkan sertifikasi untuk menjadi coach dan trainer ini. Level 1 harus di Singapura, level 2 harus di Dubai, level 3 harus di Amerika. Walaupun belajarnya di Indonesia. Keren banget ya. Yang jadi permasalahannya sekarang adalah banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Yang meresmikan Koperasi Steflon Internasional atau Gold Coin Indonesia adalah Kepala Dinas Koperasi. Terus, kenapa bisa masuk pada kategori investasi bodong? Pertanyaan berikut adalah, kalau bisnis GLC ini bukan investasi bodong, kenapa dihentikan oleh OJK? Pertanyaan selanjutnya, kalau bisnis GLC ini benar-benar legal dan menguntungkan, kenapa banyak member yang melaporkan dengan kerugian-kerugiannya? Pertanyaan terakhir, di mana para coach dan trainer tadi yang notabene bersertifikasi luar negeri? Baik, sampai di sini dulu cerita tentang bisnis gold coin ini. Dengan manuver-manuvernya, kita tetap mengikuti proses hukum dan pemberitaan selanjutnya kita akan ikuti melalui video-video berikutnya. Tetap semangat, saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you. Bye.